Iya. Pesan ke meja. Pak, ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa hadana ila siratim mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala uswatina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Sangyaning para jamaah jal lestri ingkang tuhu luhur ing budi, adik-adik yang suaranya saja ternyata pada di luar, tidak apa-apa. Yang kami cintai, kami banggakan, panjenenganipun para alim ulama, para ustaz-ustadzah yang rinten dalu tansah sumanding kitab suci wahyuning ilahi minangka kiblating panembah ingkang tansah kinurmatan. Yang pertama sekali, marilah dengan tiada jemu kita persembahkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada saat ini kita masih ditakdirkan untuk senantiasa istiqomah baik dalam hal iman kita, ibadah kita, dan juga akhlak kita. Alhamdulillah, kita dipertemukan di majelis yang mulia ini dalam rangka kita silaturahim miras pantes tolabul ilmi. Mudah-mudahan kehadiran kerawan dengan semua wonten ing majelis mubarakah menika saestu Allah badhe catat dados amal soleh kula panjenengan sami, dan saya akan memperberat timbangan amal bagus kita di yaumul hisab kelak. Allahumma amin. Tak lupa sholawat dan salam marilah kita sanjungkan, mudah-mudahan tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumrambah dumateng garwa putra menapa dene para sahabat lipun lan lumeber dumateng sedaya umatipun klebet panjenengan selan kula lan insyaallah benjang dene hisab tansah mawantu-wantu mengga syafaatipun. Allahumma amin. Sing amine bantrak dongake mudah-mudahan dompete tambah kandel. Malah tambah. Amin. Bapak Ibu yang menghormati, alhamdulillah malam hari ini beda dari biasanipun. Kula pun dadak nggih dai jenenge didadak ya kudu iso gitu. Dai kan didadak kudu iso gitu. Anjir. Lah melo ndalu menika matur sekedhik mangke dumugi jam pinten niki? Jam 09.00 nggih. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang hormati, di saat ini saudara-saudara kita yang sedang menunaikan ibadah haji ini semuanya sedang berada di Makkatul Mukarramah, menanti saat-saat penting, yakni hadir atau wukuf di Arafah. Nah, kita sebagai saudaranya tentu saja juga mendoakan mudah-mudahan mereka yang sedang menjadi dhuyufur rahman, tamu Allah, mudah-mudahan dalam rangka melaksanakan paket ibadah haji dapat diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semuanya dapat dilakukan baik terkait dengan rukun haji, wajib haji, sunnah haji, dan juga mencegah atau menghindari muharramat haji atau larangan haji. Dan mereka kundur di Indonesia nanti menjadi haji yang mabrur. Allahumma amin dengan doa Allahumma ja'al hajjahum hajjam mabrura wa sa'yahum sa'yam mashkura wa dhanbahum dhanban maghfura wa amalahum amalan sholihan maqbula wa tijaratahum tijaratan lan tabur.
dan yang tidak haji, ada syariat sendiri yang kita lakukan, yakni syariat atau perintah tentang ibadah kurban. Nah, saat ini terkait dengan kurban ini kita akan sekilas mengupas tentang kurban meskipun kita sudah terbiasa mendengarkannya. Tetapi mari kita tinjauan yang lain saja, karena memang saya berasal dari dunia lain, Bapak Ibu, bahwa yang namanya ibadah kurban itu adalah ibadah yang umurnya sudah tua. Kurban itu kan turun-temurun dari dulu, jadi umurnya sudah tua. Lah, sebelum Nabi Muhammad itu sudah ada perintah kurban belum? Sudah. Jadi kalau kita kalau kita melihat bahwa kurban itu berasal dari Nabi Ibrahim. Kalau diturutkan, kurban itu turun-temurun sehingga sampai kepada kita saat ini. Itu kalau dihitung dari Nabi Ibrahim sampai Nabi Musa itu umurnya sudah 1000 tahun. Kemudian dari Nabi Musa ke Nabi Isa itu lamanya juga 1000 tahun. Dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad itu 600 tahun. Jadi saat Nabi Muhammad mendapat perintah kurban itu bukan perintah yang baru, tapi perintah yang umurnya sudah 2600 tahun. 2006 sudah perintah yang lama, itu turun-temurun dari dulu. Dan kalau dihitung sampai detik ini, kurban itu umurnya sudah lebih dari 4000 tahun. Masya Allah. Jadi perintahnya sudah turun-temurun dari zaman Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Nah, jadi kalau kita lihat orang-orang Arab meskipun masih kafir dan belum datang Islam, itu juga sudah biasa, sudah semangat melaksanakan ibadah kurban. Ya. Jadi sudah biasa mereka itu, tapi kurban mereka adalah dipersembahkan kepada Ka'bah, kemudian dipersembahkan kepada Al-Lata, Uzza, Manat, Hubal, patung-patung itu, dan juga dipersembahkan kepada para leluhur nenek moyang mereka. Nah, jadi sudah terbiasa mereka kurban itu. Nah, begitu Islam datang, maka kurban itu diambil alih oleh Islam di pangkuan Nabi Muhammad SAW, disempurnakan syariatnya, kemudian kemudian dibersihkan kotorannya, kemudian juga dikoreksi penyimpang-penyimpangannya. Kurban ya kurban, tetapi kita adalah washolli lirabbika wanhar. Ya, kurban ya kurban, tapi fasholli lirabbika. Kurban hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika. Jadi salat kalian dan kurban kalian itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah turun-temurun, sebelum Islam datang pun juga. Kemudian orang Arab sebelum datang Islam pun juga dulu ahli kitab. Itu juga sudah terbiasa melaksanakan ibadah haji. Tetapi haji itu dilaksanakan mereka syariatnya kan beda. Bapak-bapak kalau tawaf mereka telanjang. Lah kan tidak fokus kalau telanjang itu, gitu. Ibu-ibu biasanya kalau tawaf zaman dulu memakai gelang gerincing di kakinya untuk menarik perhatian. Begitu Islam datang, maka ditarik, diambil alih haji tersebut, disempurnakan syariatnya, kemudian dikoreksi penyimpangannya. Begitu juga ibadah kurban. Kalau kita lihat jejak digital mereka, sejarah mereka, kurban itu dilaksanakan sejak dulu. Kita ini kan turunan Bani Ismail nih. Arab itu kan turunan Bani Ismail. Itu juga melaksanakan ibadah kurban. Jadi sudah lama mereka melaksanakan ibadah kurban.
Bahkan para ahli kitab pun itu juga di sana ada perintah-perintah kurban ternyata. Saya sudah membuat satu kepean begitu aja. Tapi saya tidak bisa baca ini, tidak lali, tidak ngocomoto aja. Saking gede tulisannya, tapi lamat-lamat saya bisa nih. Jadi sebelum Islam datang, para ahli kitab pun kalau lihat-lihat jejak digitalnya, mereka juga sudah ada perintah kurban. Ya, contohnya dalam kitab Perjanjian Lama itu, dalam kitab Imamat pasal 1 ayat 2, di sana jelas disebutkan bahwa apabila seseorang tidak mempersembahkan binatang pada Tuhan, maka adalah mereka persembahkan kurban kepada Tuhan. Ia boleh memilih dari mempersembahkan dari hewan ternak berupa sapi, kemudian berupa domba maupun kambing. Ya, jadi jelas di sini ya, ada perintahnya. Jadi kalau kalian ini umat apa? Ahli kitab. Kemudian diperjelas juga dalam kitab Lukas, di Perjanjian Baru ini, Injil. Di sana juga disebutkan bahwa perintah kurban juga ternyata tertera jelas. Lukas pasal 22 ayat 7 itu disebutkan bahwa maka tibalah saatnya, hari ini adalah hari raya. Di mana hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Ya, Paskah itu kan ibadahnya hajinya Yahudi. Gitu. Nah, itu juga ternyata menyembelih domba Paskah. Nah, kalau kita haji kan juga sama menyembelih kurban. Atau paling dia menyembelih dam. Kalau haji tamattu kita ini. Sama, ternyata dulu sudah ada perintah kurban. Kemudian dalam kitab Keluaran juga disebutkan di sana. Ini saya mengutip tiga kitab nih. Bagian-bagian dari Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, dan juga kitab Keluaran, bahwa ini adalah tentang ciri-ciri atau apa ya, tentang ciri-ciri yang dikurbankan. Nanti sama enggak dengan kita ini, bahwa anak dombamu itu harus jantan, yang dikurbankan. Jadi dari pasal 2 sampai 5 di dalam kitab Keluaran itu, di sana sudah banyak mengupas tentang kurban, tapi saya baca satu ayat saja. Anak dombamu itu haruslah berupa yang jantan, tidak cacat, tidak tercela. Sama dengan kita, umurnya setahun. Nah, sama dengan kita, kurban itu kan musinnah, usianya itu usia setahun. Tapi kalau ada domba yang musinnah itu umurnya setahun. Jadi dombamu itu harus tidak cacat dan jantan berumur setahun. Kamu boleh mengambilnya di antara domba atau kambing. Nah, jadi jelas di sini. Nah, tetapi kenapa sekarang kok hilang, mereka tidak melaksanakan? Nah, ini yang kita pertanyakan. Jadi di sana ada perintah jelas, tapi kenapa sekarang tidak ada korban di mereka itu? Pada prakteknya hari yang berbahagia, ternyata di Jogja ini, saya pernah di pas korban itu di Puro Pakualaman, ternyata orang-orang Kristen, Katolik atau ahli kitab lah pada umumnya, itu juga mereka ikut berkorban karena mereka tahu perintahnya. Nah, kemudian di Masjid As-Salam Pakualaman itu juga kadang-kadang diserai kambing beberapa ekor begitu dari dari ABC atau dari Ajinomoto. Kemudian dari ini perumahan dokter PKU di Taman Tirta itu, kebetulan anak saya dulu kontraktor di sana, ngontrak di sana begitu. Kebetulan saya pas Idul Kurban itu di sana. Nah, kemudian saya ngomong-ngomong dengan takmir begitu. Nah, ini statusnya gimana Pak Daryono? Ini saya diteri kambing ini. Nah, saya tanya balik, kambing itu binatang yang halal atau haram? Ya halal Pak. Nah, yang nyembelih takmir itu halal atau haram sembelihannya? Ya halal. Ya. Nah, terus masalahnya apa? Ini loh Pak statusnya. Status wedusnya itu ini korban atau hadiah atau apa? Nah, kalau statusnya ya tanya kepada wedusnya itu, saya gitu kan. Tanya kepada wedusnya. Nah, kalau status itu kan pada saat akad menyampaikan pada masjidnya kan itu kan ada omongannya.
ini kurban atau hadiah. Lah kalau kurban, panjenengan bisa menyampaikan bahwa di dalam syariat mereka juga ada perintah kurban. Gitu. Tapi kenapa kok tidak dilaksanakan? Kenapa pada kaum mereka kalau ahli kitab tuh wes hilang begitu saja? Padahal syariatnya ada ini. Nah, karena apa? Karena tidak ada gereja yang kurban, maka titipkan kepada masjid begitu. Ya, jadi sebagian orang-orang Kristiani itu juga melaksanakan kurban. Ya. Jadi ini, jadi ternyata di Jogja ini juga banyak orang melaksanakan kurban orang Kristiani. Artinya ada, karena gereja tidak melaksanakan, maka mereka titip kepada panitia di masjid. Jadi ya kita terima saja ya, kita anggap hadiah saja itu. Ya, sebenarnya kan mereka melaksanakannya, tetapi mereka gandeng gereja tidak melaksanakan, maka mereka titip. Nah inilah Bapak Ibu sekalian, ternyata di dalam kitab mereka juga ada perintah tentang kurban. Ya. Jadi, nah kemudian yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, nah kalau di kaum mereka itu sudah hilang pelaksanaan kurban ini, maka kitalah yang mewarisi, melanjutkan maupun melestarikan kurban. Nah kita ini sebenarnya adalah alhamdulillah kalau kita mendapat perintah kurban itu. Maka di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 172 disebutkan bahwa kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas gitu. Kalian itu kita ini oleh Allah dipuji. Kalian adalah umat terbaik. Karena apa? Karena sudah mau melestarikan, mewarisi ibadah kurban sudah turun-temurun, di mana di dalam oleh kaum sebelum Islam sudah kurban itu sudah wes hilang, 12 tidak ada bekasnya gitu. Nah, kenapa tidak ada bekasnya? Nah, ini mungkin gara-gara saya dulu pernah mendengar seorang ustadz mengatakan bahwa kenapa sekarang tidak ada kurban bagi orang Kristiani atau orang ahli kitab umumnya itu. Karena ini adalah mereka kedatangan Dajjal. Masihid Dajjal, Dajjalnya Al-Masih Yesus. Dajjal yang membawa nama Yesus, nama Isa, tetapi menyelewengkan atau menyesatkan manusia. Siapa itu? Kalau tidak salah dulu saya mendengar Paulus. Paulus itu membawa ajaran Yesus, tapi menyengsarakan manusia. Ya, kalau yang namanya ajaran aslinya Yesus itu kan melaksanakan ibadah kurban seperti Paskah ini tadi, domba Paskah. Tapi kaumnya sudah tidak melaksanakannya. Nah, oleh karena itu kita umat Islam itu yang mewarisi tradisi mereka. Nah, kemudian saya pernah ditanya oleh mahasiswa, Pak, mereka, dalam Al-Quran ini sebelumnya, dalam Al-Quran atau ajaran kita itu sembelihan orang-orang ahli kitab itu kan juga halal bagi kita begitu. Halal bagi kita dan sembelihan kita juga halal bagi mereka. Dalam surah Al-Maidah ayat 5 itu sebenarnya pokoknya ahli kitab yang menyembelih kurban itu halal kurbannya bagi kita dan sembelihan kita juga halal bagi mereka. Wa ta'amul ladzina utul kitaba khillul lakum wa ta'amukum khillul lahum gitu. Nanti dicek ya, saya tuh kurang hafal. Jadi kemudian saya ditanya mahasiswa, "Loh Pak, apa iya sembelihan mereka halal bagi kita? Kan mereka nyembelih tidak memakai asma Allah, apakah halal?" Loh Mas, saya jawab begini. Orang kafir itu kan ada dua. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina. Nah, dalam Al-Bayyinah ya. Orang kafir itu ada dua, yakni dari ahli kitab dan musyrik. Nah, Islam memperlakukan dua kelompok tersebut berbeda. Islam memperlakukan ahli kitab itu adalah lebih baik daripada yang lain. Karena apa? Karena ahli kitab kan punya benang merah dengan kita, dengan Islam. Kenapa? Nabinya mereka, Nabi Musa, Isa, dan
itu kan nabinya juga umat Islam, maka punya benang merah. Oleh karena itu Islam memperlakukan mereka sangat istimewa. Ya. Bagaimana memperlakukan mereka? Satu, ya. Jadi orang ahli kitab wanita itu boleh dinikah dengan muslim laki-laki. Jadi muslim laki-laki boleh nikah dengan wanita ahli kitab. Ya. Tapi kalau sudah nikah ya diislamkan. Jangan dibiarkan kekafirannya. Seperti nanti Jamal Mirdad. Jamal Mirdad itu kan nikah dengan Lydia Kandul, tetapi kan dibiarkan dalam kekafirannya. Itu tidak boleh, tanggung jawabnya besar di hadapan Allah SWT. Jadi itu perlakuan yang pertama. Nabi kita Muhammad itu 2 istrinya, itu juga seorang ahli kitab. Yang pertama namanya adalah Maria Kiptiyah. Dari Mesir, Kristen optik itu. Yang pakaiannya hitam-hitam itu, kemudian jubahnya hitam, kemudian topinya itu seperti kalau orang wisuda itu. Itu adalah Kristen optik. Ya, Maria Kiptiyah. Ya, tapi setelah jadi istri Nabi, mereka kemudian masuk Islam. Kemudian yang kedua adalah Atikah. Sanes Atikah huluan loh ya. Dulu pernah dengar Atikah itu adalah seorang rampasan perang, 2 kali janda. Neng saya ayu, saya cantik. Maka Nabi menikahinya. Ya. Jadi tapi setelah nikah kemudian diislamkan. Nah, jadi itu perlakuan kita pada ahli kitab beda, meskipun mereka kafir. Sembelian mereka juga tadi saya sampaikan halal bagi kita. Ya. Meskipun mahasiswa tadi protes terus, loh. Kemudian saya balik lagi diplomatis. Loh Mas, apakah di zaman Nabi itu, karena Mas tadi mengatakan, loh mereka Trinitas Pak, Tritunggal atau Trinitas. Loh, apakah di zaman Nabi mereka sudah masih tauhid? Enggak, jangan dibayangkan mereka zaman Nabi lahir itu sudah masih tauhid, mereka sudah Trinitas. Nah, jadi setelah adanya Konsili Nisea tahun 325, Nabi lahir tahun berapa? 571 Masehi. Itu sebelumnya. Itu sudah Trinitas. Athanasius itu menang debat, kelompoknya Athanasius itu menang dengan Arius. Arius itu yang tauhid. Ya, jadi pada akhirnya yang beredar di zamannya kerajaan Romawi Konstantinopel itu kemudian ya Trinitas itu sampai sekarang itu. Nah, jadi itu di zaman Nabi pun mereka sudah Trinitas. Nah, oleh karena itu jangan dibayangkan zaman Nabi mereka masih tauhid, enggak, sudah Trinitas. Maka Al-Quran menurunkan surah 3 itu adalah untuk mengoreksi akidah ahli kitab. Yakni Ali Imran, Al-Maidah, dan yang terakhir adalah Maryam. Surat 3 itu dalam Al-Quran adalah untuk turun untuk mengoreksi akidah ahli kitab. Namanya aja bagus, Ali Imran. Ali Imran itu bapak ibune Maryam. Itu anggotanya cuma 3. Makanya surat Ali Imran itu berada di surat yang ketiga gitu. Ya bapak Imran, ibu Imran ya Maryam. Loh, di dalam Bible tidak ada loh Pak namanya surat Ali Imran itu. Nah, kita punya Ali Imran untuk mengoreksi akidah mereka. Ya, jangan nanti kalau baca sampai tuntas itu banyak ternyata menyinggung ahli kitab Yahudi dan Nasrani, terutama yang Nasrani. Kemudian yang berikutnya Bapak-Ibu sekalian, jadi yang kedua, yang berikutnya adalah bahwa sampai mana tadi saya malah lupa. Apa? Oh iya. Jadi setelah konsili Nisea. Jadi kemudian surat yang kedua adalah surat Al-Maidah. Al-Maidah itu apa tahu? Al-Maidah itu hidangan terakhir gitu. Itu kan menggambarkan pada saat Yesus dengan murid-muridnya itu minta disediakan hidangan jamuan malam terakhir. Nah, kalau lihat lukisan di rumah-rumah saudara kita di orang Nasrani itu kan, atau di kantor-kantor apa itu mesti ada hidangan terakhir, jamuan makan terakhir. Itu adalah lukisan dari
Da Vinci, Leonardo da Vinci yang sangat terkenal. Yaitu disimbolkan dari surah Al-Maidah. Nah, itu hidangan terakhir, the last supper dalam bahasa ini. Ya. Jadi hidangan terakhir ya. Kemudian ada surat Maryam. Nah, jadi 3 surat itu adalah untuk mengoreksi akidah ahli kitab. Nah itulah. Jadi 3 hal itu ternyata untuk mengoreksi ahli kitab, akidah mereka. Nah, kemudian dari yang berbahagia, itulah 3 surat yang disebut dalam Al-Quran yang mengoreksi akidah mereka. Kemudian yang kedua ini. Jadi itu adalah jejak digital kurban, di mana kurban itu ternyata turun-temurun dari Nabi Ibrahim sampai Nabi Musa, Isa, Nabi Muhammad dan sampai kepada kita sudah berumur berapa? 4.000 tahun lebih. Dan kitalah yang melestarikan, mewarisi kurban. Maka kalau kita mewarisi tersebut ya alhamdulillah, kita lestarikan. Kemudian karena kita dipuji Allah menjadi kuntum khairu ummah ukhrijat linnas, yang senantiasa ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nah, kemudian yang kedua adalah tentang keikhlasan dalam berkurban. Bapak Ibu, ibadah itu kan ada 2. Yang pertama adalah berbicara masalah kuantitas dan kualitas. Jadi 2 itu jadi bicara tentang kualitas dan kuantitas. Kami contohkan 2 saja. Ini waktunya kan tidak lama ini. Contoh ibadah sholat. Kalau bicara tentang kuantitas, itu adalah berapa banyak rakaatnya, berapa lama panjang sholatnya. Jadi itu bicara tentang kuantitas sholat. Ya. Kalau bicara tentang contoh sholat tentang kuantitas, kalau kita bedakan antara ini tarwehnya NU dan Muhammadiyah aja, yang gampang. NU itu kalau tarawih kan 23 rakaat. Kemudian kalau Muhammadiyah itu kan biasanya 11 rakaat. Tapi 2-3 rakaat ning 10 menit rampung. Nah, meskipun 11 rakaat ini bisa menjadi lama atau panjang waktunya. Saya pernah mendengar kisah A.R. Fahrudin suatu saat bulan Ramadan itu bertamu kepada seorang kiai di pondok pesantren. Kemudian dipersilakan untuk jadi imam sholat. Maka kata beliau, oh saya Muhammadiyah, sholat saya hanya 11 rakaat. Alhamdulillah, tidak apa-apa, alhamdulillah. Ya. Bayangan mereka 11 rakaat itu lebih cepat daripada 2-3 rakaat. Ternyata baru 4 rakaat mereka sudah pada lempoh. Artinya bahwa meskipun 11 rakaat diimami oleh A.R. Fahrudin, ternyata lebih lama dari yang 23 rakaat. Nah, demikian juga kalau kita bicara tentang kualitas sholat, itu bicara tentang mutu. Mutu sholat, kualitas sholat itu terletak pada kekhusyuannya, terletak pada ihsan. Maka tatkala Nabi menyebutkan kata ihsan, itu nisbatnya kepada kekhusyukan dalam sholat. Ihsan itu apa toh? Ihsan adalah antak butawaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Allah. Manakala tidak bisa melihat Allah, yakinlah bahwa wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Allah melihat kalian. Ya, jadi kualitas sholat terletak pada kekhusyukannya. Mutu sholat adalah ya ihsannya sholat itu. Khusyuk itu gampang diceramahkan tetapi sulit dilaksanakan. Apalagi kalau kita banyak masalahnya, ada persoalan. Contoh yang gampang aja. Tadi penjenengan sholat asar. Tempat saya nih. Pas sholat asar biasanya pengajian hari Rabu. Wah iya nanti ibu-ibu nih begitu Allahu Akbar khusyuk, begitu mulai iftitah sudah banyak persoalan-persoalan. Oh iya nanti pengajian yang isi siapa yo? Ibu-ibu nih biasanya aku kok nggak bulan binti yo. Itu nyonya saya kadang-kadang kelambi kok bingung tak ngono. Jadi kemudian ini bapak-bapak ganti. Iya besok malam Jumat tuh pengajian di masjid
Baitur Rahman. Biasanya pengajian kono malaikatan kering. Tapi nek malam Jumat Kliwon ada tahu tempe. Apa? Tahu apa? Tahu guling. Ya, tahu guling. Tak eling-eling wingi tahu guling. Tak eling-eling ku Jumat sesuk mesti nganu, brongkos. Wah, tak eling-eling jadi nek wingi brongkos sesuk berarti ganti soto. Jadi 4 rakaat itu entoke mung soto. Masya Allah. Jadi sholat ternyata itulah sholat kita Bapak Ibu sekalian. Jadi sholat kita seperti itu. Nanti ngoten niku Bu. Begitu salam ternyata wah aku tadi sholat ya. Termasuk yang ngomong ini kadang-kadang juga ya. Tetapi itu apa membatalkan sholat? Tidak. Tetapi kalau panjenengan begitu penggali teng putih-putih ini, aku segera ingat, oh aku lagi sholat gitu. Maka itu khusyuk gampang disampaikan tetapi sulit dilaksanakan. Saya tidak percaya kiai juga itu nek sholat khusyuk itu juga. Gitu. Jadi angel ternyata khusyuk itu. Oleh karena itu kita upayakan kalau sholat khusyuk. Caranya gimana? Paling tidak kita mengetahui arti global dari sholat yang kita baca ini. Fatihah itu ya intinya apa? Jadi itu kalau bicara tentang mutu sholat terletak pada kehusukan tadi. Kemudian yang kedua adalah contoh kurban. Nah, secara kuantitas kalau kita bicara kurban secara kuantitas itu adalah berapa ekor jumlah yang kita kurban, berapa kilo nanti dapatnya, apakah gemuk atau kurus, apakah itu bicara tentang kuantitas. Nah, tetapi kalau bicara tentang kualitas kurban itu ternyata terletak pada keikhlasannya. Dalam surah As-Saffat 36 disebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim la yanaluha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Sekali-kali Allah itu tidak butuh. Jadi tidak akan sampai sekali kepada Allah darah dan daging lahmun luhum darah dan daging kurban kalian walakin yanaluhu taqwa minkum. Tetapi yang tak sampai kepada mereka adalah ketakwaan kita. Jadi takwa itu adalah keikhlasan kita. Seperti dalam surah Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budu mukhlishina lahuddin. Ya, jadi kita beribadah dengan ikhlas dalam beribadah ini. Ya, jadi ini saya singkat-singkat saja. Ya. Kita tweet tadi. Ini sampai berapa? Nanti saya agak lama sedikit aja. Nanti biar tuntas. Kemudian Bapak Ibu sekalian, jadi kualitas kurban terletak pada keikhlasannya. Ya. Layana lawahaluhumuha. Jadi sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah darah dan daging kurban. Tapi yang sampai adalah ketakwaan, keikhlasan kita sekalian. Ya. Ya, seperti namanya itu korban, koroba yakrobu kurbanan. Itu adalah dalam rangka mendekatkan diri pada Allah SWT, maka harus takwa, harus ikhlas. Nah, untuk menjaga ikhlas ini Bapak Ibu ternyata sulit. Ya. Nah, kita harus menjaga terutama lisan kita ini Bapak Ibu sekalian. Kadang-kadang kan ada orang yang korban tuh, ibu-ibu terutama di tempat saya ini, udah padang rumpi. Kadang-kadang ada yang ya berlomba-lomba, geden-gedenan, jor-joran begitu. Bahkan kadang-kadang mereka riak, pengen disanjung, wah hewanku gede kurbannya. Kemudian mereka kadang-kadang mencela orang yang korban pihak lain. Begini loh, jadi kadang-kadang lisan itu perlu kita jaga. Kadang-kadang dari 1000 korban 1, 2 itu mesti ada yang kadang-kadang keluar begitu. Ya, kadang-kadang malah ngenyak korban yang lain. Contohnya begini, ada kambing lewat, kok ono tengkleng lewat ngene sapa? Kok balungan kabeh. Loh, padahal nek nyimpen nabung itu sudah setahun loh ya. Kok diunai ke tengkleng itu. Nah, ini kadang-kadang ada ibu-ibu store ke panitia. Nuwun sewu Pak Yuri, umpamanya panitia. Ini kanca kula akrab. Jadi kalau biasa guyon Pak. Jadi niki Pak Yuri korban kula kambing ning rada alit, ning alit iki nggih. Waduh, Pak Yuri harus menyenangkan. Malah ojo niki alit ning gede lho piye ora iso. Niki alit tapi lemu ngaten. Jadi disenangkan orang yang beda itu. Jadi dibombong supaya senang mereka. Kadang-kadang saya juga menemukan begitu orang
Sudah tua ini, pensiunan konco saya begitu. Ya, kebetulan korban di tempat saya begitu. Wah, kok sapi ini gede, bijang kula milih niku Pak Dar nggih. Nggih, tur bijang dibelah saya ini, semuanya sepet dimasak. Contohnya. Ada saja nih. Jadi korban itu banyak permasalahan-permasalahan ternyata di lapangan. Kemudian ada juga saya pernah mangkal tuh seorang jagal nyembelih korban tuh malah tanya, Pak Yuri niki tubasan pinten nggih? Niki 23.000. Masya Allah semeter 23 yuta. Wah niki larang niki. Mbok neh dolan, mbok neh tuku ning nggonmu. Oh mengarep tawa ternyata. Ya kadang mangkel ya. Ya panitia itu sudah ngereko ya toh. Jadi korban itu sudah kalau diserahkan panitia serahkanlah secara ikhlas. Panitia sudah mereka-reka, sudah uben ya. Namanya juga hewan tuh. Hewan itu kan binatang bukan pabrikan ya. Kalau pabrikan itu sama. Korban itu mesti kalau sepeda motor beli 100 sama. Tapi kalau hewan kambing korban atau hewan lembu pasti beda satu sama lainnya. Ya, jadi itu saja kadang-kadang masih dicela kan. Ini di panitia. Jadi ada orang yang berkorban kadang-kadang tidak bisa mengendalikan emosi atau lisannya itu. Ada kalau kita lihat namanya juga korban Bapak sekalian. Korban itu kalau dalam bahasa Jawa kan hilang-hilangan apa itu-ituan. Kehilangan ya. Contoh korban gempa itu, rumahnya tambah bagus apa tambah ambruk? Ambruk. Korban kebakaran, rumahnya tambah bagus apa gosong? Gosong atau kebakar. Korban banjir, rumahnya kebanjiran atau macet? Mesti kebanjiran. Nah, itulah korban. Jadi kehilangan ya. Kalau kita ingin korban ya harus ikhlas. Masalah nanti mendapatkan bagian, misalnya kita sebelum korban ya terserahkan panitia. Allah melihat, malaikat mencatat, kita serahkan. Contoh saya juga pernah dikelui oleh seseorang. Mas Dar, janjane nek kurban entuk piro? Entuk yo tergantung saya jawabnya diplomatik. Ya tergantung dari berbagai macam. Misalnya urunannya berapa, yang dibagi berapa. Kemudian wedhuse atau sapinya gemuk atau kurus. Jadi tergantung berbagai macam unsur. Nah, enggak Pak, enggak Mas, saya masih disebut Mas. Saya itu biasanya kurban di masjid A gitu. Itu biasanya kan entuk 5 kilo gitu. Tapi kemarin kan saya ditawari oleh masjid B. Alah Pak, mau entuk 3 kilo, Masya Allah. Kacek kok 2 kilo, apa ora marake sedih. Nah, jadi ada saja soal kilo kurbannya. Kacek kok 2 kilo. Jadi korban ya kita ikhlas. Ada seorang ibu-ibu yang korban kambing gitu. Kemudian menerima sebagian sapi kambing. Kemudian diterima. Sik ngeterke. Sik tunggu. Dibuka. Kok enggak ada anunya? Apa itu namanya? Enggak ada itu torpedo. Loh, torpedonya enggak ada. Di mana-mana kalau korban kambing ada torpedonya. Wes kono, ki panitiane kleru njaluk kono le. Nah, nggih Bu. Gandeng sing dikon cah cilik, kemudian Pak panitia niki ibu nika mboten kagungan torpedo. Nyuwun torpedo. Nah, wis kita iris ke torpedo. Nggih apa ki? Kok aku kulite nggih ada HP, Bu. Kurang torpedo wae protes gitu. Ya, jadi inilah berbagai permasalahan korban itu ternyata masih banyak, ya. Ini saya sebutkan tadi hanya sedikit. Nah, jadi korban itu ujiannya banyak, tetapi mutunya yang dinilai adalah mutunya keikhlasan tadi. Layana lawaluhum walatimahum walaki yanal taqwa minkum. Jadi monggo Bapak Ibu yang korban diharapkan atau wajib ikhlas lillahi ta'ala. Makatan Bapak Ibu jadi masih ada sub 1, tetapi karena sudah azan ini sudah diketik sama Pak Bandi saya. Wis semono dan. Nggih. Pramila. Nggih. Makatan mbok bilih mbok bilih benjang pinanggih malih bab yang lain. Masih saya lanjutkan. Nggih, makatan nggih Bapak Ibu nggih. Kathah khilaf lepat kirangipun kula namung matur waduk Gajah Mungkur wonten Wonogiri menawi wonten kaladu ing ngatur lan atur ingkang kelantur nyuwun agunge samudra pangaksami. Mekaten wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.